Kasih Kristus tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Doa saya hari ini kita terus membangun persekutuan bersama Tuhan, di mana Tuhan terus membentuk kita semakin dewasa dalam keimanan. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu kembali disampaikan lewat renungan ini. Biarlah kami semakin menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga iman percaya kami semakin dewasa dan semakin memberikan satu buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema persekutuan membawa dewasa rohani. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Setiap orang percaya harus memiliki sebuah persekutuan yang karib dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan dapat membawa seseorang memiliki kedewasaan rohani sehingga hidupnya bukan hanya dapat bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama saudara seiman. Sebagai umat Tuhan, harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Artinya, dari persekutuan adalah menjadi satu. Ketika umat Tuhan bersekutu dengan Tuhan, berarti umat Tuhan sedang menyatu dengan Tuhan. Jadi, apabila ada persekutuan akan terjadi ikatan antara satu dengan lainnya begitu erat, bersatu dan tidak dapat dipisahkan. Betapa pentingnya ikatan persekutuan ini sehingga banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang hal ini. Contoh, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Tercatat dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 10. Maka dari itu Rasul Paulus pun menasihati, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tercatat dalam Ibrani 10 ayat 25. Bersekutu dengan Tuhan berarti senantiasa melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Sebab kita ini adalah carang-carangnya. Tidak mungkin carang bisa hidup tanpa menempel pada pokoknya. Demikian juga kita tidak dapat hidup tanpa bergantung sepenuh kepada Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tercatat dalam Yohanes 15 ayat 4b. Jadi, kalau kita tidak tinggal tetap di dalam Kristus, kita tidak bisa menghasilkan buah. Bukan hanya tidak bisa berbuah, tetapi lambat laun kita bisa mengalami kematian atau kekeringan rohani karena kita tidak menerima atau tidak ada siraman air hidup yang biasa diperoleh melalui persekutuan tersebut. Di luar Tuhan atau tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus, mustahil kerohanian bisa bertumbuh. Persekutuan dengan Tuhan harus selalu kita bina terus-menerus, karena dalam kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan dibawa terus menjadi serupa dan segambar dengan Bapa Surgawi, di mana rohani kita akan terus dijadikan semakin dewasa. Tuhan membentuk kita menjadi dewasa rohani dalam persekutuan karena Tuhan persiapkan kita sebagai mempelai-mempelai wanitanya yang harus siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Untuk menjadi dewasa rohani, melakukan persekutuan dengan Tuhan bukan waktu-waktu tertentu saja, melainkan harus setiap saat seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa,
Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau telah memberikan kebenaran firman-Mu untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dengan bersekutu dengan Engkau, kami akan mengalami pertumbuhan dan kami akan dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedewasaan rohani. Sehingga apapun yang kami hadapi dalam menjalani hidup ini tidak mudah menyerah. Melainkan itu merupakan sebuah proses di mana Tuhan akan membawa keimanan kami untuk semakin dewasa. Sehingga kami dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai wanita yang siap akan dijemput oleh mempelai pria, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani dan berkat secara jasmani, bahkan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.